Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran matematika. Hari ini, Bu Ria akan mengulang semua pelajaran untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester genap yang akan dilaksanakan mulai hari Rabu besok. Kita akan ulang bahasan mengenai sifat-sifat bangun ruang, rumus, dan jaring-jaring. Balok. Sifat-sifat balok yaitu memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Memiliki 12 rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang balok berupa 6 buah persegi panjang. Yang terakhir, memiliki 6 buah bidang sisi yang terbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling kongruen. Kubus. Sifat-sifatnya memiliki 4 buah diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar, dan memiliki 8 titik sudut dan semuanya berbentuk siku-siku sudutnya. Prisma dan limas. Prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, dan 5 sisi. Jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang. Untuk limas, limas segitiga memiliki 5 titik sudut, memiliki 6 rusuk, memiliki alas yang berbentuk segitiga, dan memiliki 4 bidang sisi yang seluruhnya berbentuk segitiga dan terbagi antara 1 buah alas dan 3 buah sisi tegak. Limas segi 4 memiliki 5 buah sisi. Sisi alas berbentuk segi 4. 4 sisi lainnya berbentuk segitiga. Memiliki 5 titik sudut dan 8 rusuk. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut. Memiliki 1 rusuk dan tidak memiliki titik sudut, tapi disebutnya dengan titik puncak. Volume bangun ruang. Sebelumnya, Buria akan menjelaskan terlebih dahulu rumus-rumus yang digunakan pada balok. Untuk mencari volume balok, rumusnya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau bisa kita tuliskan dengan simbol P sama dengan P kali L kali T. Dengan keterangan V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Untuk mencari panjang balok, rumusnya P sama dengan V dibagi atau per L dikali T. Panjang balok sama dengan volume dibagi lebar dikali tinggi. Lebar balok sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Tinggi balok sama dengan volume per panjang dikali lebar. Atau bisa juga tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Mencari luas alas, perhatikan alas yang di bawah ya. Rumusnya panjang dikali lebar. Alas pada balok berbentuk persegi panjang. Mencari luas permukaan atau mencari luas semua sisi balok adalah L sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Tutup kurung.
Perhatikan kubus satuan berikut ini. Ini adalah satu kubus satuan, dua kubus satuan, dan tiga kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah balok transparannya. Ini kubus satuannya. Ini adalah gambar ketika balok transparan diisi dengan kubus-kubus satuan. Volumenya kita hitung dari banyaknya kubus satuan yang masuk ke dalam balok transparan. Banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan adalah 16 kubus satuan. Jadi, volume balok sama dengan 16 kubus satuan. Atau, kita bisa menghitung menggunakan rumus. Kita hitung panjang dari balok ini. 1, 2, 3, 4. Jadi, panjang dari balok ini adalah 4 kubus satuan. Kemudian kita hitung lebarnya. 1, 2. Lebarnya adalah 2 kubus satuan. Kita hitung juga tingginya. 1, 2. Tingginya adalah 2 kubus satuan. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus. Rumus volume balok adalah V atau volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 16 kubus satuan. Bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Bilangan kubik atau bilangan pangkat 3 adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian triple atau 3 bilangan yang sama kemudian dikalikan. Akar kubik adalah bilangan yang dipangkat 3-kan. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 8 disebut bilangan kubik, dan 2 disebut sebagai akar kubik dari 8. Mencari volume kubus rumusnya adalah dengan memangkat 3-kan dari panjang rusuknya. Apabila mencari panjang rusuk dan diketahui volume kubusnya, maka kalian tinggal mencari inverse dari pangkat 3 yang disebut dengan akar pangkat 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah kubus. Volumenya 8 kubus satuan. Rusuknya 2 kubus satuan. Gambar yang kedua, volumenya 27 kubus satuan dan rusuknya 3 kubus satuan. Gambar yang ketiga, volumenya 64 kubus satuan dan rusuknya 4 kubus satuan. Dari gambar tersebut diperoleh 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Begitupun yang lainnya. 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 disebut bilangan kubik karena merupakan hasil dari 1 pangkat 3. 1 disebut akar kubik dari 1 karena 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 8 disebut bilangan kubik karena merupakan hasil dari 2 pangkat 3. 2 disebut akar kubik dari 8 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8.
3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. 27 disebut bilangan kubik karena merupakan hasil dari 3 pangkat 3. 3 disebut akar kubik dari 27 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan seterusnya. Dengan memperhatikan contoh tersebut dan dilanjutkan dengan angka 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, bisa disimpulkan bahwa himpunan bilangan kubik adalah 1, 8, 27, 64, 125, 216, dan seterusnya. Untuk menguasai materi kubik, kalian harus hafal pangkat 3 dari 1 sampai 10. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jika kalian sudah menghafal bilangan kubik dari 1 sampai 1000, kalian bisa mencari akar pangkat 3 dari ribuan yang lain. Kalian juga harus menghafal tabel ini. Dari bilangan kubik, 1 pangkat 3 sama dengan 1, satuannya 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, satuannya dari bilangan kubiknya adalah 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, satuannya 7, dan seterusnya. Perhatikan pasangan dari satuan-satuan ini. 0, pasangannya 0, 1, pasangannya 1, 2, pasangannya 8, dan sebaliknya, 8 pasangannya 2. Lihat pada 2 pangkat 3. Hasil satuannya adalah 8. Lihat juga di 8 pangkat 3, sama dengan 512. Satuannya adalah 2. Pasangan dari 3 adalah 7 dan sebaliknya, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, dan 9 pasangannya 9. Perhatikan langkah-langkah menentukan akar pangkat 3 dari ribuan. Yang pertama, pisahkan 3 angka terakhir. Yang kedua, pada bagian angka awal, lihat letak nilai pada bilangan kubiknya. Hasil diambil dari nilai terkecil dari akar kubik yang didapat. Yang ketiga, pada bagian akhir, lihat pada nilai satuannya. Hasilnya adalah pasangan dari bilangan satuan tersebut. Contoh, tentukan akar pangkat 3 dari bilangan berikut. Akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama, pisahkan 3 angka terakhir. Menjadi seperti ini. Angka awalnya adalah 1, 3 angka terakhirnya adalah 331. Bilangan awalnya adalah 1. Terletak pada bilangan kubik 1. Lihat tabelnya. Akar kubik dari 1 adalah 1. Maka hasilnya 1. Kemudian, lihat satuan dari bilangan terakhir. Satuannya adalah 1. Di situ, angka terakhirnya adalah 331. Jadi, satuannya 1. Pasangan dari angka 1 adalah 1. Jadi,
Akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Prisma segitiga. Volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok atau kubus. Alas prisma segitiga berbentuk segitiga. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Luas segitiga sama dengan luas alas. Untuk mencari volume prisma segitiga, rumusnya setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau bisa dengan luas segitiga dikali tinggi. Atau juga sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk mencari tinggi, panjang, atau lebar, rumusnya E sama dengan volume prisma segitiga dikali 2 dibagi panjang dikali lebar. Atau bisa juga sama dengan volume prisma segitiga dikali 2 dibagi luas alas. Luas alas di sini adalah luas segitiga ya. Luas segitiga. Luas segitiga adalah sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bulia ingatkan kembali jenis-jenis segitiga. Ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Bulia akan bahas mengenai segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ada 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi C merupakan sisi miring. Kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi A, rumusnya adalah A sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Untuk mencari B, rumusnya adalah sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Untuk mencari sisi C, rumusnya adalah akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Contohnya, sisi B panjangnya 8 cm. Sisi C panjangnya 10 cm. Berapakah panjang sisi A? A sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar dari 100 dikurang 64. Hasilnya sama dengan akar dari 36. Berapakah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu hasilnya 36? Jawabannya adalah 6. Jadi sisi A panjangnya adalah 6 cm. Nah, kita buktikan dengan mencari sisi B ya. B sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Sama dengan akar dari 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8. Hasilnya 8 cm. 8 dikali 8 sama dengan 64 ya. Nah, begitupun untuk sisi C. Pembuktiannya seperti ini. Tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter dilambangkan dengan D dan jari-jari dilambangkan dengan R. Untuk mencari alas tabung atau luas lingkaran sama dengan Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sama dengan Pi dikali R dikali R. Sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Pi sama dengan 22/7 jika diameter atau jari-jari
merupakan kelipatan 7 dan 22. Pi sama dengan 3,14 jika diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7 dan 22. Keliling lingkaran sama dengan Pi dikali diameter. Sama dengan Pi dikali 2 kali jari-jari. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Atau sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Untuk mencari volume tabung, rumusnya Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Atau sama dengan Pi dikali R dikali R dikali T. Sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Untuk mencari jari-jari jika diketahui luas lingkaran, sama dengan akar dari luas lingkaran dibagi V. Jika yang diketahuinya keliling lingkaran, jari-jari sama dengan keliling lingkaran dibagi V dikali 2. Jika yang diketahui volume tabung, maka jari-jari sama dengan akar dari volume tabung dibagi V dikali T. Untuk mencari tinggi tabung, rumusnya volume tabung dibagi V dikali R dikali R. 5 segi 4 dan 5 segi 3. Ini adalah 5 segi 4. Untuk mencari volume 5 segi 4, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Untuk mencari tinggi, rumusnya sama dengan volume dikali 3 dibagi luas alas. Untuk mencari luas alas, rumusnya sama dengan volume dikali 3 dibagi tinggi. Ini adalah 5 segi 3. Mencari volume 5 segi 3 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah luas segitiga. Rumusnya setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Untuk mencari tinggi dan luas alasnya sama ya. Contoh 5 segi 3. Hitunglah volume berikut. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali dalam kurung. Luas alasnya adalah luas segitiga. Rumusnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Tutup kurung. Dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali dalam kurung. Setengah dikali alas segitiganya 8 cm. Tingginya 12 cm. Tutup kurung. Dikali 16 cm. Sama dengan 1/3 dikali, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Setengah dikali 8 hasilnya 4, dikali 12 hasilnya 48. Baru dikalikan dengan tingginya. 1/3 dikali 48 dikali 16. Sama dengan 48 dibagi 3 hasilnya 16, dikali 16. 16 dikali 16 sama dengan 256 cm kubik. Volume kerucut adalah 1/3 dari tabung. Rumusnya, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau bisa juga karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita tuliskan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V R pangkat 2 dikali tinggi. Atau 1/3 dikali V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi.
Untuk mencari jari-jari, rumusnya adalah akar dari volume kerucut dikali 3 per V dikali T. Untuk mencari tinggi, rumusnya volume dikali 3 per V dikali R dikali R. Contoh, hitunglah volume bangun berikut. Penyelesaiannya, di sini diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya. Jari-jari sama dengan 14 dibagi 2, sama dengan 7 cm. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Volume kerucut adalah sepertiga dikali V dikali R dikali R dikali T. Sama dengan sepertiga dikali V-nya kita pakai 22 per 7. Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Sepertiga dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 18. 7 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 1. Maka bisa kita tuliskan sepertiga dikali 22 dikali 7 dikali 18. Sama dengan, kita juga bisa hitung terlebih dahulu 18 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 6. 6 dikali 22 dikali 7. Hasilnya sama dengan 924 cm kubik. Jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring kubus. Diperhatikan ya, dan diingat bentuk jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok. Ada banyak sekali jenis jaring-jaring balok ya. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring 5 segi 3 dan jaring-jaring 5 segi 4. Ini 5 segi 5. Ini 5 segi 6. Jaring-jaring prisma. Ini jaring-jaring prisma segi 3. Ini prisma segi 5. Dan ini prisma segi 6. Jaring-jaring tabung. Tabung memiliki tutup tabung, alas tabung, dan selimut tabung. Demikianlah pengulangan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari kembali, dikerjakan tugas evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.